Hari ini tema kita khilafah perjuangan belum selesai. Ngeri ya saudara ya. Aduh, kasihan saudara ya. Bantengnya lagi oleng ya. Kapal oleng banteng. Waduh, ini bantengnya lagi oleng. Kapal oleng banteng. Banteng oleng. Bantengnya sedang oleng. Saudara, apakah PDIP itu musuh kita? Bukan. Ya, mereka nasionalis, mereka orang hebat. Ya, karena kalah ya. Tetapi kalau Anda lihat dalam quick count-nya masih 17% ya. Pertama Banteng, kedua Golkar, ketiga Gerindra, saudara. Lumayan ya, tetap 17% masih PDIP itu ya. 17% PDIP, kedua Golkar 15%, Gerindra 13%. Lumayan ya, saudara ya. Artinya PDIP ini bukan musuh kita, saudara ya. Jangan PDIP itu Anda terus tiap hari jadikan. Dan saya berharap Prabowo bisa menjadikan PDIP sebagai partner, jangan sebagai oposisi, karena repot nanti. Ini kan nasionalis. Jadi saya berharap sih Prabowo bisa merangkul PDIP ya, saudara ya. Entah Puan jadikan menteri, apa yang ya cukup ini ya. Puan, Ganjar, semua jadikan menteri semua itu ya. Tapi Mahfud jangan. Khilafah itu, saudara ya. Indonesia ini sedang karam, saudara. Anda pada nggak ngerti Indonesia sedang karam, ya. Utangnya banyak, nggak habis-habis, rakyatnya bodoh, ya kan, penganggurannya banyak, ya, ideologinya compong, saudara. Compong ideologinya, ngeri, saudara. Indonesia ini sedang karam, jangan main-main, saudara ya. Karam, kapal oleng kapten. Nah, Prabowo ini sedang menjadi kapten, nakoda, di sebuah kapal yang maksudnya ya, sampai dengan 2 hari lalu baru untuk 3 juta rupiah, saya belum update lagi per hari ini. Ayo saudara, kita terus, karena perjuangan khilafah belum selesai ini ya, kemarin ya, perjuangan kita belum selesai, katanya si Anies itu ya, perjuangan kita belum selesai. Wah, ini kode keras saudara ya, sementara Anda sudah mulai terlena, perjuangannya belum selesai, hati-hati saudara ya. Jangan lengah, jangan lengah, ya. Hati-hati, saudara. Karena perjuangan khilafah ini belum selesai. Mereka masih quick count juga belum selesai, ya. Jangan lengah. Tapi juga jangan lupa nyawer engkau Nabi Koboi. Jangan lupa nyawer. Anda jangan lengah, tapi juga jangan lupa untuk apa, saudara? Untuk nyawer. Jahat. Iya dong, kamu udah nontonnya gratisan, kalau kamu ndak nyawer, kamu harus subscribe, like, dan viralkan. Kalau enggak nanti saya kutuk jadi kodok di dalam pelit nanti, saudara ya. Waduh, ini ada six wing nih, belum apa-apa udah nyawer gitu. Ini six wing tiap hari nyawer nih, saudara ya. Luar biasa. God bless you six wing. Itu dong. Bentar. Terlalu semangat. Hari ini tema kita khilafah perjuangan belum selesai. Ngeri ya saudara ya. Aduh, kasihan saudara ya. Bantengnya lagi oleng ya. Kapal oleng banteng. Waduh, ini bantengnya lagi oleng. Kapal oleng banteng. Banteng oleng. Bantengnya sedang oleng. Saudara, apakah PDIP itu musuh kita? Bukan. Ya, mereka nasionalis, mereka orang hebat. Ya, mereka ini orang-orang hebat. Nah, sama kemarin ya, ada ngadu domba kita dengan Galarua. Apakah Galarua musuh kita? Bukan, saudara. Mereka sahabat kita. Ya, mereka partnernya kita. Ya, jadi Anda jangan mau diadu domba dengan Galarua. Kalau mereka jelek-jelekin saya, biarkan saja. Mereka masih belajar. Mereka masih belajar untuk menerima kenyataan. Mereka harus belajar. Ya, jadi biarkan saja. Jangan Anda adu sana adu sini. Ya, saya terima kasih teman-teman sudah tidak kasih laporan-laporan WhatsApp lagi yang buruk ya tentang Galarua kepada saya. Karena buat saya itu sampah, mengganggu, justru mengganggu saya, saudara ya. Karena apa? Mereka bukan musuh kita. Apapun yang mereka katakan biar saja, ya kan?
Mereka itu anak-anaknya kita, ya kita yang bikin, makanya namanya kan Galarua. Ini Pak Putih dari sini nggak nih Pak Putih nih? Pak Putih, mana tadi ada Masa Putih, hilang nih. Oh ini nih, ini ada Pak Putih nih. Namanya apa Pak Putih? Jaga Pancasila, Samrut Katulistiwa. Berarti apa Pak Putih? JPZ. JPZ. Iya kan. Pak Putih langsung tahu JPZ dulu. JPZ dong, saya sampai kaget nih. Waduh, kurang ajar nih Pak Putih tahu nih. Memang saya taruh inisial saya di sana, saudara ya. Karena memang berpotensi. Ya, namanya organisasi. Ini kan organisasi masyarakat, organisasi yang masuk ke politik, ya kan. Bukan organisasi politik murni, bukan partai, tapi organisasi sosial dan politik. Jadi selalu di sana orang-orang kumpul. Makanya saya taruh inisial saya di sana. Jaga Pancasila, Samrut Katulistiwa, JPZ Community, saudara. Ya, komunitas JPZ. Ya, mereka bukan musuh kita, mereka anak kita yang kita lahirkan di sini, lalu jadi anak yang hilang, nggak apa-apa, kita tetap berkati, saudara ya. Jangan dimusuhi, jangan diributin, jangan ya, saudara ya, nggak boleh. Mereka berjuang melawan khilafah sama seperti kita, ya. Kalau mereka mau beda, mau hidup sendiri, tidak mau ikut aturan kita, enggak apa-apa, nggak usah di sini, tapi jangan dimusuhi, ya saudara ya, jangan dimusuhin, nggak baik, ya. Dan kan sekarang lihat nih, kita tahu nih, dari selama 2 tahun kan ribut dengan Pak Putih, dengan Pak Toping, nah sekarang Pak Putih, Pak Toping kan ada sama kita terus, ya, yang ini pendirinya Galarua yang asli ya ini saudara nih, Pak Putih, Pak Toping, saya dan Pak SK ya, Suara Kebenaran itu ya. Mereka bukan musuh kita ya, ingat-ingat ya saudara ya, mereka bukan musuh kita. Pak Putih juga dulu bukan musuh kita, makanya kita nggak pernah busuk-busukin Pak Putih, makanya Pak Putih kembali kita senang sekali ya, welcome ya, dan Pak Putih. Tuh itu kan saya sudah bilang kan, Pak Toping bilangin Pak Putih, kalau masuk ke sini masuk saja, jangan sungkan, kita bukan musuh, hanya kesalahpahaman. Boleh orang salah paham, jangan Anda musuhin, semua orang dimusuhin, Anda masuk neraka nanti semua, semua orang dimusuhi. Keter saya nggak ngerti. Jangan dimusuhi ya saudara ya. Oke, nah makanya kita Pak Putin ini akan kita utus saudara ya, untuk mengawal Pak Tobing masuk untuk ini ya saudara ya, untuk menjadi pengajar Pancasila dan masuk belusuk-belusuk kayak dulu ya, belusukan lagi seperti dulu. Karena dulu kan Pak Putih kan yang belusukan ya. Nah nanti saudara apa namanya Pak Putih masih ingat kan ya Pak Putih? Ini saya pin dulu deh. Ini mungkin teman-teman sudah lupa yang namanya Pak Putih. Waduh, sebentar saya pin dulu nih Pak Putihnya nih. Pak Putih saya pin dulu. Pak Putih ini dulu yang juga ikut ke Malang ya, ikut mengawal desa di Malang ya, saudara ya. Yang mengawal desa yang ada berapa ratus orang dibaptis itu ya, dari 3 desa. Ada berat itu benar-benar ya, itu Pak Toping ikut baptis loh saudara. Survei ya Pak Putih, Pak Santiamer, Bu Vivin, Pak Alex, Pak Toping, 5 orang kita turunkan, ngecek dan kita interview satu-satu saudara ya. Nah sebagian besar dari mereka, 1-2 ada yang Kristen, tapi sudah lama tidak ke gereja, ya atau bahkan sudah jadi Islam. Tetapi banyak dari mereka memang dari Islam saudara ya. Nah itu, ini Pak Putih yang survei turun sendiri, malah ikut apa namanya, ikut melakukan pemberian alat-alat itu. Cuma sekarang desa tersebut karena ada banyak isu yang tidak baik yang disebarkan oleh Gratia Pelo dan Didit Juli itu, ya akhirnya mereka menutup diri sekarang ya dengan semua orang, termasuk ke kita. Ya, jadi ya udah, ya kita udah nggak bisa masuk, tetapi kita juga terlihat mereka alat-alat pertanian semua dirawat bisa dipakai, kita sudah jadi berkat. Ya, bahkan Khairul Anwar pun masuk ke sana kita tanya sudah kita mundur dulu saja. Tapi memang dulu kita kan memang bukan mau merawat terus ya, kita memang mau cuman kasih hadiah saja buat mereka ya, buat support mereka. Jadi bukan tanggung jawab kita. Dari awal kita sudah bilang kita ini kasihkan buat Pak Khairul Anwar di sana pelayanan ya, bukan jadi. Tapi kalau boleh kita mau jadikan itu desa Pancasila. Tapi karena ada isu-isu yang sangat buruk sekali, ya desa itu kemudian menutup diri ya saudara ya, karena ketakutan. Ya,
Itu ya kadang-kadang kita sesama Kristen, tapi ada yang menyebarkan isu itu masuk penjara ya saudara ya. Ya itulah tadi ya, makanya jangan jangan menghalang-halangi kita. Kita lagi melayani, lagi tulus, nggak ada uangnya terus kita korupsi, nggak ada saudara ya. Makanya sebelum ada korupsi, begitu ada tidak sesuai dengan aturan kita stop. Kita stop ya. Karena yang ngeri kan saya yang cari duit, saudara. Yang teriak-teriak ini kan kita yang tanggung jawab. Tapi bukan musuhan. Kita stop, saudara ya. Pak Putih juga pernah kita stop, tapi bukan musuhan. Beda. Ya, makanya Pak Putih juga tidak pernah jelek-jelekin kita juga nggak pernah jelek-jelekin Pak Putih. Ya kan, ya kita cuma beda, saat itu saja beda. Haluan Pak Putih mau bawa kita ke partai politik, sayanya nggak boleh. Ya, ini kan terjadi sebetulnya itu, karena Pak Putih dulu mau bawa kita ke partai politik, salah paham. Pak Putih berpikir bahwa kita mau jadi partai politik. Saya bilang nggak mau, kita nggak boleh jadi partai politik karena kita ini dimulai dari organisasi keagamaan dari komunitas. Ya udah disitulah kita selak ya, di situ kita ada gap ya, kita berhenti dulu deh, kita berhenti. Tapi nggak musuhan saudara ya. Sekarang Pak Putih kembali sama kita senang sekali ya di tengah-tengah apa namanya, kita lagi berkembang besar sekali, kita lagi butuh orang-orang yang berani. Nah, ini Pak Putih balik, kita senang banget ya, saudara ya. Oke, ini Pak Putih ya, Anda masih ingat ya, ini yang pendiri Galarua yang sejati ini, pendiri Galarua, Pak Putih, Pak Tobing, saya dengan Pak SK ya, saudara ya. Oke, terima kasih Pak Putih. Nah, nanti Pak Putih akan terus mengawal kita, ikut bicara, saudara ya. Kita lanjutkan lagi. Saudara, di layar Anda bantengnya lagi oleng ya, lagi nangis Bombay, saudara ya, karena kalah ya. Tetapi kalau Anda lihat dalam quick count-nya masih 17% ya. Pertama Banteng, kedua Golkar, ketiga Gerindra, saudara. Lumayan ya, tetap 17% masih PDIP itu ya. 17% PDIP, kedua Golkar 15%, Gerindra 13%. Lumayan ya, saudara ya. Artinya PDIP ini bukan musuh kita, saudara ya. Jangan PDIP terus Anda terus tiap hari jadikan. Dan saya berharap Prabowo bisa menjadikan PDIP sebagai partner, jangan sebagai oposisi, karena repot nanti. Ini kan nasionalis, ya. Kalau misalnya Gerindra dengan PDIP dengan Golkar bisa bersatu, maka suaranya akan lebih dari separuh, saudara. Ya, mungkin bisa ajak beberapa orang PDIP Puan dijadikan menteri lagi ya kan. Mestinya kan saya kira paling enak begitu sebab lawanmu khilafah nanti saudara. Ya. Kalau Anda tidak rangkul PDIP repot. Dan kita akan berat sekali nanti. Wah, bisa pecah ini negara bisa benar-benar pecah saudara ya. Karena banyak orang sakit hati ini sekarang ini. Banyak orang masih menduga tadi ya, saya kan kemarin tunjukkan ini loh, Titik Soeharto masuk. Kalau Titik Soeharto masuk kan dia bawa kakak adiknya dia. Iya kan? Orang Cendana semua itu masuk berkuasa tuh. Bisa-bisa itu keluarga Cendana ada yang jadi menteri juga tuh. Iya kan? Kita nggak ngerti. Nah, makanya hati-hati ya supaya Anda jangan walaupun potensinya 90% Orde Baru pasti kembali, tetapi dengan Anda merangkul banyak pihak ya, pasti akan lebih baik ya. Akan lebih baik. Seperti janjinya Prabowo, kami akan merangkul semua pihak. Ya, ini terserah lah Prabowo lebih pintar dari saya, saudara ya. Tapi ingat, saudara ya, Muhammad 2 kali hijrah loh. 2 kali Muhammad kalah. Pertama kali dia diubur-ubur sama orang Quraisy kabur ke Ethiopia. Yang kedua dia diubur-ubur sama orang Quraisy kabur ke Medina. Ya, tetapi di Medina itu yang nolong siapa? Orang Kristen, kami orang Kristen yang nolongin Muhammad dan orang Yahudi. Lalu diputar balik sama si Muhammad ini. Jadi Anda janganlah sedikit pun menaruh simpati kepada khilafah. Saya berharap ya, karena Pak Tobing ada di sini, dan Pak Tobing itu rajin broadcast YouTube kita ke jenderal-jenderal. Saya berharap para pejabat ini mendengarkan apa yang kita bicarakan. Jangan kasih tempat sedikit pun kepada khilafah. Kamu kasih tempat sedikit kepada khilafah, asal dia bisa masukkan jarinya saja ke lubang pintu, dia akan korek itu semua pintunya, akan dobrak itu saudara. Ya, jangan sedikit pun ya Prabowo dan yang lain-lain itu ya memasukkan khilafah
ke dalam pemerintahannya. Jangan kompromi, jangan kerjasama. Ya, kalau orang Belanda bilang, know it, know it, know it. Never, never, never. Jangan pernah bonggan kamu salah masuk cilaka kamu, saudara. Habis kamu, ya. Jadi saya berharap sih Prabowo bisa merangkul PDIP ya, saudara. Yang tak Puan jadikan menteri, apa yang ya cukup ini ya. Puan, Ganjar, semua jadikan menteri semua itu ya. Tapi Mahfud jangan. Khilafah itu, saudara ya. Jangan kasih lagi MUI, bubarkan kalau perlu. MUI-nya itu ya. Dibubarkan nggak ada gunanya. Kemarin Departemen Agama sudah berani mengambil sertifikasi halal. Ambil semuanya, MUI bubarin. Selesai, saudara. Sebetulnya semudah itu membubarkan khilafah. Selama yaitu jangan jadi germo, jangan jadi lonte, ya. Jangan jadi germo, jangan jadi lonte. Karena kita ingat ya, 2 kali Muhammad kalah, ya. 2 kali juga kan Muhammad kalah kan, tapi dia kan nggak nyerah kan si Muhammad ini kan. Sampai dia orang Kristen, orang Madinah lengah, Muhammadnya dijadikan administrator di Madinah. Orang Yahudi sama orang Kristennya diusir, saudara. Kurang ajar Muhammad ini kan. Hati-hati dengan khilafah, saudara ya. Nyaris kemarin kalian itu ya. Nyaris, saya udah deg-degan ya tiap hari. Tapi saya percaya janji Tuhan. Tapi memang ini kalian tetap akan buruk. Karena sudah terlalu parah. Sekarang ini Prabowo ini sedang menjadi pilot, menjadi nakoda di kapal yang sedang karam, saudara. Prabowo sama Gibran ini sedang menjadi pemimpin di kapal yang sedang karam. Yang bisa mereka lakukan adalah meminimaliskan korban dan bagaimana caranya mereka bisa survive di tengah laut. Indonesia ini sedang karam, saudara. Anda pada nggak ngerti Indonesia sedang karam. Ya, utangnya banyak, nggak habis-habis, rakyatnya bodoh, ya kan, penganggurannya banyak, ya, ideologinya compong, saudara. Compong ideologinya, ngeri, saudara. Indonesia ini sedang karam, jangan main-main, saudara ya. Karam, kapal oleng kapten. Nah, Prabowo ini sedang menjadi kapten, nakoda, di sebuah kapal yang sedang karam. Minimum kapal itu jangan sampai karam semua. Oke lah, mungkin stuck. Bisa sampai dibangun, ya didandani lagi. Ya, bisa, asal kompak. Tapi ini kapal sedang karam. Bisa tambah karam, bisa, saudara ya. Karena memang lagi karam, sedang dalam proses karam, tenggelam kok. Sedang dalam proses tenggelam ini kapalnya ini. Bukan bocor, sudah turun kapalnya ini. Nah, meminimalkan korban, dan bagaimana bisa survive di tengah laut. Syukur-syukur bisa sambil dandani kapalnya. Wah, itu haleluya, puji Tuhan, mujizat itu, saudara. Tapi yang terjadi pasti ada chaos di situ. Orang akan saling, nggak peduli dengan orang lain, ya kan? Nah, makanya kita Damaris hadir, Damar Kasih hadir, Hagios Embun Pagi hadir, LPH Hagios hadir. Semua ini adalah untuk kita saling tolong-menolong. Proyek-proyek ini, saudara ya. Ya, Jaya Abadi, terima kasih. Andre Hartono, terima kasih. Luar biasa nih. God bless you ya. Ini kapal oleng, saudara. Kapalnya sedang karam ya. Ngeri ya, saudara ya. Jadi hati-hati, saudara ya. Dan saya berharap para pengambil keputusan yang partai pemenang koalisi Indonesia Bersatu ini ya bisa mendengar himbauan dari kita, saudara ya, supaya bisa dirangkul para nasionalis, singkirkanlah khilafah, buang jauh-jauh ya.